Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Fahmi dengan NIM 240170158. Dalam kelompok ini, saya berperan sebagai leader. Bersama saya terdapat Nasiruddin dengan NIM 240170050 sebagai editor video. Safarul Akbar dengan NIM 240170078 sebagai riset materi. Safarul Akmal dengan NIM 240170163 sebagai penyusun laporan. Muhammad Ramadana Aryandi dengan NIM 240170119 sebagai penyusun PPT. Dan ada Arifah Haryasir Harahap dengan NIM 240170219 sebagai riset materi. Kami merupakan mahasiswa program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan video presentasi mengenai analisis teknologi Extended Reality atau XR yang mencakup Augmented Reality atau AR, Virtual Reality atau VR, dan Mixed Reality atau MR. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan melanjutkan paparan dari hasil kerja kami, yaitu tentang evolusi ruang 3D digital. Selama beberapa dekade terakhir, manusia berinteraksi dengan komputer dibatasi oleh layar 2 dimensi serta perangkat perantara fisik seperti keyboard dan mouse. Kini, kita berada di ambang pergeseran paradigma menuju ruang 3 dimensi atau 3D. Teknologi XR dirancang untuk menstimulasi panca indera agar pengguna bisa melihat objek digital seolah-olah nyata dan menyatu dengan lingkungan fisik. Dan XR dianggap sebagai masa depan dari interaksi digital karena manusia secara alami hidup dan beraktivitas di ruang 3D. Konsep dasar Extended Reality. Extended Reality atau XR adalah istilah payung yang mencakup seluruh spektrum lingkungan yang menggabungkan elemen nyata dan virtual. Yang pertama yaitu Virtual Reality, imersi penuh ke dalam lingkungan buatan yang memblokir pandangan dunia fisik secara total. Dan yang kedua, Augmented Reality, menambahkan informasi digital di atas pandangan dunia nyata tanpa memblokir pandangan fisik. Dan yang terakhir adalah Mixed Reality, integrasi di mana objek fisik dan digital dapat berinteraksi secara real time di ruang yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari kawan-kawan saya. Ya, Virtual Reality atau VR, imersi total. 3 elemen sukses VR. Yang pertama ada imersi, perasaan psikologis bahwa pengguna benar-benar berada di dalam dunia maya. Yang kedua ada interaksi, kemampuan sistem membaca gerakan atau tracking untuk memanipulasi objek. Yang ketiga ada realisme, kualitas visual 3D yang akurat mempresentasikan simulasi. Kebutuhan hardware, sistem VR sangat bergantung pada Head Mounted Display atau HMD besar yang menutup mata pengguna. Diperlukan juga alat input khusus, sarung tangan stick untuk melacak posisi tangan atau 6DOF. Yang selanjutnya ada Augmented Reality, data konseptual. Berbeda dengan VR, AR mengaugmentasikan dunia nyata dengan elemen komputer seperti 3D text atau video dalam format waktu nyata atau real time. Yang pertama ada overlay digital, informasi muncul di atas objek fisik. Aksesibilitas. Yang kedua ada aksesibilitas, cukup menggunakan smartphone dengan kamera sensor dan GPS. Yang ketiga ada 3D format, objek diposisikan secara spasial di lingkungan nyata. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, setelah sebelumnya dijelaskan oleh kawan saya mengenai dasar dan perkembangan teknologi XR, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Mixed Reality serta bagaimana mekanisme imersi bekerja di dalam teknologi XR. Mixed Reality adalah teknologi gabungan antara dunia nyata dan dunia virtual, di mana objek digital dan objek nyata dapat saling berinteraksi secara langsung. Jadi bukan hanya melihat objek virtual seperti pada Augmented Reality, tetapi objek virtual tersebut bisa ditempatkan dan berinteraksi di lingkungan nyata. Salah satu contoh penerapan Mixed Reality dapat digunakan pada bidang kesehatan,
pendidikan, maupun simulasi pelatihan. Karena teknologi ini mampu membantu pengguna memahami objek atau situasi secara lebih nyata dan interaktif. Kemudian terdapat konsep reality virtuality continuum dari Paul Nigren dan Fumio Koshino tahun 1994. Konsep ini menjelaskan spektrum teknologi dari lingkungan nyata sepenuhnya menuju augmented reality, kemudian mixed reality hingga virtual reality yang sepenuhnya virtual. Artinya mixed reality berada di tengah antara dunia nyata dan dunia virtual karena keduanya digabungkan secara bersamaan. Asalnya saya akan bahas mengenai mekanisme imersi dan sinkronisasi dalam teknologi XR. Imersi adalah kondisi ketika pengguna merasa seolah-olah benar-benar berada di dalam lingkungan virtual. Hal ini dapat terjadi karena adanya sinkronisasi visual, audio, dan respon sistem yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi nyata. Dalam XR terdapat beberapa jenis imersi. Yang pertama adalah imersi taktis, yaitu respon fisik pengguna ketika menekan tombol atau memegang objek virtual. Yang kedua adalah imersi strategis, yaitu keterlibatan mental pengguna saat menyelesaikan tantangan atau memahami lingkungan virtual. Dan yang ketiga adalah imersi naratif, yaitu keterikatan emosional pengguna terhadap suasana cerita atau pengalaman di dalam sistem virtual. Selain itu, terdapat dua spesifikasi penting dalam XR, yaitu field of view atau sudut pandang dan refresh rate atau kecepatan pembaruan frame. Field of view menentukan seberapa luas area virtual yang dapat dilihat pengguna, sedangkan refresh rate menentukan seberapa halus tampilan gerakan pada layar. Semakin baik sinkronisasi dalam XR, maka pengalaman pengguna akan terasa semakin realistis dan nyaman digunakan. Dampak fisik konflik sensorik simulator sickness, gejala pusing, distorsi, dan mulai muncul akibat ketidaksinkronan emosi otak. Jadi di sini contohnya itu ialah ini saya kasih pengertiannya ya, yaitu konflik sensorik, mata melihat pergerakan cepat di layar, tetapi telinga cairan atau cairan keseimbangan itu mendeteksi tubuh dia. Nah, tantangannya apa? Tantangannya apa? Jadi nama tantangan itu ya tantangan ergonomi dan haptik. Apa saja itu? Jadi di situ ada 4. Yang pertama, umpan balik haptik, kurangnya sensasi sentuhan, berat dan tekstur membuat interaksi kurang presisi. Beban hardware, perangkat MD seringkali berat dan tidak nyaman untuk penggunaan durasi lama. Masalah latensi, jeda antara gerakan fisik dan respon gambar layar menuju ketidaknyamanan. Dan yang terakhir ialah spatial awareness, atau tidak semua pengguna memiliki toleransi saraf terhadap ruang virtual. Pada slide ini kita akan membahas mengenai fragmentasi ekosistem dan aksesibilitas dalam XR. Nah, salah satu tantangan utama XR saat ini adalah fragmentasi pasar. Setiap perusahaan teknologi seperti Meta, Apple, dan Microsoft mengembangkan perangkat sistem operasi dan standar pengontrolnya masing-masing. Akibatnya, aplikasi atau konten yang dapat digunakan pada satu platform belum tentu juga bisa digunakan pada platform yang lain. Nah, kondisi ini menyebabkan ekosistem XR menjadi kurang terintegrasi dan dapat membatasi pengalaman pengguna. Selain itu, terdapat hambatan aksesibilitas yang cukup besar. Penggunaan perangkat XR biasanya memerlukan proses kalibrasi dan pengaturan yang tidak selalu mudah bagi semua pengguna. Apalagi harga perangkat keras dan perangkat pendukungnya juga masih relatif mahal, sehingga belum dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, teknologi XR memiliki potensi yang sangat besar dan juga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut agar teknologi ini menjadi terbuka, mudah digunakan, dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dan masa depan. Sebagai kesimpulan, XR merupakan perkembangan besar dalam bidang interaksi manusia dan komputer. Teknologi ini berhasil membawa pengguna dari interaksi berbasis layar 2 dimensi menuju pengalaman 3 dimensi yang lebih alami, interaktif. Dan juga pencapaian utama XR adalah kemampuannya yang menciptakan imersi tinggi, baik secara taktis, strategis maupun naratif. Nah, hal ini dapat dicapai melalui kombinasi antara perangkat keras seperti sensor, headset, serta perangkat lunak yang mampu menampilkan lingkungan virtual secara real time. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan, seperti peningkatan akurasi sensor, pengurangan latensi, pengembangan teknologi haptik, serta peningkatan kenyamanan pengguna agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kedepannya, teknologi XR diperkirakan akan semakin berkembang dan dapat dimanfaatkan secara luas dalam bidang pendidikan, kesehatan, industri, hiburan, serta berbagai sektor lainnya. Dengan penyempurnaan teknologi yang terus dilakukan, XR berpotensi menjadi salah satu bentuk utama interaksi manusia dan komputer di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap penjelasan mengenai teknologi XR yang telah disampaikan dalam video ini dapat menambah pengetahuan serta membuka wawasan teman-teman mengenai perkembangan teknologi Extended Reality atau XR. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.